Bandung ini Kang yang mencuri perhatian memang ya dengan meraih kemenangan penting di markas Bangkok United. Jadi ini kalau kita lihat gitu atau mungkin soccer people ada yang lihat Maung Bandung nih kalau dibilang permainannya kemarin tuh efektif gitu ya dan menciptakan peluang bisa kita lihat sih peluangnya oke-oke banget gitu bahkan bisa dibilang berbahaya. Harusnya kalau gimana ya pas nonton gregetannya mah 3-0 harusnya bisa gitu ya padahal mah nggak offside. Anda ngelihatnya gimana Kang Ibam? Ya bahkan kalau kita ngomong hasil harusnya lebih dari 3-0 juga ya karena ada beberapa peluang bersih juga yang harusnya clear cut menjadi gol tapi memang nggak bisa dimaksimalin. Tapi terlepas dari itu memang itu adalah permainan yang sangat realistis dari Persib Bandung dari Bojan Hodak. Bojan Hodak juga nampak sudah sangat mempelajari bagaimana peta kekuatan dari Bangkok United dan sudah mempersiapkan tim yang paling penting. Bagaimana tim di approach dengan tepat untuk main di ACL2 ini menjadi mentalitas dan sikap yang akhirnya membuat Persib mendapatkan kemenangan pertama. Iya itu dia, tapi memang rezeki nggak kemana ya mau 3-0, 2-0, 1-0 yang penting kita menang gitu ya. Yang penting 3 poin ya. Yang penting 3 poin itu dia. Tapi beneran deh, efektif bermainnya gitu terlihat sekali. Penguasaan bola Persib tuh cuma 38% tapi bisa menghasilkan 13 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan Kang Ibam lihat nih, apa sih sebenarnya yang membuat Persib tuh tampil efektif, Bung? Tapi sebelum itu kita lihat ini ya, untuk Soccer People kita berikan, kita bisa melihat bagaimana statistik Bangkok United gitu ya ketika melawan Persib. Nah, Kang, kalau kita lihat di sini seperti yang tadi kita katakan bahwa penguasaan bola 38% jauh kalau kita lihat Bangkok United yang mendominasi dalam tanda kutip pertandingan 62%. Total tembakan 13. Kalau dilihat nih yang bisa kita berikan apresiasi gitu ya. Menghadapi Bangkok United tapi peluang tembakan ke gawang kita imbang loh, nggak kalah loh gitu ya. Jadi Bojan Hodak dan Persib membiarkan Bangkok United untuk banyak menguasai bola, tapi tidak mengendalikan pertandingan. Jadi yang mengendalikan pertandingan tetap Bojan Hodak sama Persib. Dan memang Bangkok United ini dipaksa main agar mereka mengikuti gaya permainan Persib yang Bojan inginkan gitu. Jadi pada dasarnya Persib memang kalah dalam ball possession, tapi kalau kita ngelihat bagaimana meskipun jumlah tembakannya berimbang, seperti Tesela tadi bilang, tapi clear cut chances-nya, peluang emasnya itu Persib sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Kalau kita melihat dari skala big chance. Jadi memang Bangkok United memang menguasai bola, memang banyak melakukan tekanan, tapi tidak seberbahaya itu gitu. Dari 2 babak mungkin saya yang menilai hanya ada 3 kesempatan aja yang cukup mengancam, tapi semuanya juga bisa dihentikan oleh Teja. Gitu. Jadi memang ini sesuai dengan game plan, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh Bojan Hodak, dan Persib setelah pemain-pemain yang ada di lapangan bisa mengeksekusi game plan tersebut dengan sangat baik. Tapi melihat statistik tadi menurut Kang Ibam sendiri apa sih yang bikin permainan Persib ini sebenarnya efektif gitu? Kita ngomongin bukan tim yang nggak berkelas ya, Bangkok United kita tahu kelasnya gimana gitu. Yang membuat Persib bermain efektif dan mampu menghadapi mereka sebenarnya kemarin faktornya apa sih Kang? Ada beberapa variabel ya, karena sebelumnya juga saya nonton pertandingan Bangkok United melawan Ratchaburi di Thai League One. Jadi ini laga sebelum mereka bertanding melawan Persib. Saat itu Bangkok United juga menang 1-0 dan kondisinya juga Bangkok United mengurung. Mereka juga unggul ball possession. Tapi yang membuat mereka saat itu bisa menang adalah bagaimana 2 flanknya bisa begitu nyaman mengobrak-abrik sisi defense dari Persib. Sedangkan kalau kita ngelihat di laga semalam ya, apalagi di babak pertama, Persib itu ketika fase bertahannya bisa menggunakan 6 back sejajar. Jadi Etam, Beckham Putra sama William Barros itu sering banget track back ke belakang untuk mendouble up Putros sama Eliano. Jadi pada dasarnya Persib bisa bermain dengan 6 pemain bertahan plus Adam Alif bisa sejajar dengan Lucho dan Klok. Jadi ada 3 pemain yang juga menunggu di depan kotak penalti. Double block inilah yang membuat pada akhirnya Bangkok United sangat kesulitan untuk menemukan cara meng-create serangan. Bahkan jangankan sampai peluang, untuk mengkreasikannya saja mereka sangat kesulitan gitu. Dan mencari cara ya. Mereka sangat deadlock gitu. Jadi ini yang ngebuat pada akhirnya Persib itu menemukan titik lengah di kubu Bangkok United, dan ketika lengah tersebut tidak disia-siakan oleh Persib. Artinya kita kembali memberikan apresiasi kepada Bojan Hodak bagaimana ia mampu melihat pola permainan seperti apa untuk menghadapi Bangkok United kemarin gitu. Karena kan